Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video saya yang ketiga untuk SKPI COVID. Ya. Untuk materi sebelumnya, ya, sudah Anda pahami apa itu tata kelola, kemudian apa itu audit, kemudian di materi yang kedua, Anda belajar apa itu COVID. Gitu ya. Nah, pertemuan ketiga, kita bahas tentang enabling process. Nah, seperti pertemuan kemarin sudah dibahas bahwa COVID itu bukan merupakan program aplikasi, ya, bukan suatu bahasa pemrograman, tetapi merupakan satu framework yang bisa kita gunakan untuk mendukung kinerja tata kelola dalam satu organisasi. Salah satunya dengan melaksanakan audit. Ya, nah, enabling process yaitu segala sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan dari perusahaan. Ya. Nah, dalam enabling process, ya, yang berhubungan adalah stakeholder, kemudian goal, life cycle. Nah, di mana di dalam life cycle itu ada tahapan, ada plan, kemudian desain, build, membangun, gunakan, evaluasi, dan update. Ya. Nah, kemudian ada good practice. Ya, jadi bagaimana proses praktis dalam melaksanakan tata kelola. Nah, semua ini ya butuh satu inputan. Inputannya adalah di dalam enabler performance management. Ya. Meliputi ya stakeholder, apa yang dibutuhkan oleh stakeholder gitu ya. Terus kemudian are enable goal, aktivitas apa yang menjadi tujuan. Nah, kemudian life cycle, siklus hidupnya bagaimana. Kemudian ada good practice-nya. Ya. Nah, ini semua ya berhubungan dengan yang namanya metric for achievement of goal dan metric for application of practice. Nah, sekarang kita fokus ke dalam enable process. Bahwasannya, ketika kita harus menjalin atau membuat satu atau melakukan satu audit, ya, audit itu buat siapa? Yaitu adalah stakeholder. Nah, jadi setiap proses itu memiliki stakeholder eksternal, ya, dan internal. Di mana untuk setiap bagian ini mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian goal, nah ini adalah tujuan proses ya, yang didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang dideskripsikan keinginan untuk mendapatkan hasil dari sebuah proses. Nah, tujuan proses ini ya adalah untuk mendukung IT related ya, yang kemudian mendukung tujuan organisasi. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ya, goal itu berhubungan dengan intrinsic quality, ya, intrinsic quality, yaitu ketika kita melakukan proses tata kelola, nah, apakah proses ini punya kualitas, ya, akurat dan selaraskah, ya, dengan praktek yang baik, ya, sesuai tidak dengan peraturan eksternal. Dalam hal ini adalah mungkin peraturan pemerintah dan peraturan yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Ya. Terus kemudian berhubungan dengan contextual quality, ya, apakah selama melakukan proses tata kelola tersebut, ya, proses itu terkontaminasi dan bisa beradaptasi dengan situasi spesifik organisasi. Nah, apakah proses itu relevan, dapat dimengerti dan mudah digunakan, gitu ya. Nah,
Kemudian hubungannya dengan accessibility dan security, nah di mana apakah dalam proses tata kelola tersebut, ya, proses itu bisa menjadi rahasia, kemudian sangat dibutuhkan, diketahui, dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Kemudian, ya, bagian lain adalah life cycle. Jadi setiap proses itu memiliki siklus, ya, yang harus diciptakan, dijalankan, diawasi, dan diperbarui. Ya. Kemudian good practice, ya. Nah, COVID-5 ya berisi tentang model referensi proses, di mana praktik terbaik dari proses internal dideskripsi secara detail. Nah, dimensi proses tata kelola TI pada COVID ya, membagi aktivitas yang berhubungan dengan TI ke dalam dua area utama, yaitu tata kelola dan manajemen. Tata kelola dan manajemen itu nanti dibagi lagi menjadi beberapa domain. Nah, domain tata kelola terdiri dari evaluasi, arahan, dan pengawasan. Ya. Domain tata kelola terdiri dari evaluasi, arahan, dan pengawasan. Nah, kemudian 4 domain manajemen itu berhubungan dengan tanggung jawab di bidang perencanaan, pembangunan, menjalankan, dan mengawasi. Nah, dari kelima domain tersebut didefinisi ke dalam 37 definisi proses. Nah, kalau digambarkan dengan grafik akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah domain yang ada di dalam COVID-5. Ya. Tadi sudah dijelaskan ada dua bagian, governance dan manajemen. Tata kelola dan manajemen. Nah, untuk tata kelola ada evaluate, ya, direct, and monitor. Nah, nanti untuk selanjutnya kita sebut sebagai EDM. Nah, kemudian di bagian manajemen itu ada plan yang kita sebut sebagai APO, kemudian build, ya, kita sebut sebagai BAI, run, ya, menjalankan itu kita sebut sebagai DSS, monitor itu adalah MEA. Jadi kalau ditanya ada berapa domain di dalam COVID, yaitu ada 5. EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Nah, ini nanti dibagi lagi menjadi subdomain. Nah, subdomainnya akan menjadi sekitar 37 subdomain. Nah, kita akan bahas satu persatu, ya. Untuk yang pertama adalah domain EDM di dalam COVID-5, ya. Di mana proses tata kelola ini berhubungan dengan tata kelola tujuan stakeholder. Nah, di dalamnya itu adalah pengantaran nilai, ya, kemudian optimasi resiko dan optimasi sumber daya. Ya. Serta termasuk di dalamnya adalah praktek dan aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis, pengarahan menuju TI, dan monitoring outcome atau pengawasan terhadap hasil. Namanya saja adalah governance, tata kelola. Jadi akan mengawasi ya jalannya dari proses tata kelola itu sendiri. Nah, di dalam EDM itu ada 5 subdomain, yaitu EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4, dan EDM 5. Gitu ya. Nah, apa itu EDM 01? Yaitu berhubungan dengan Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Ya. EDM 2 itu berhubungan dengan Ensure Benefit Delivery. Ya.
EDM 3 berhubungan dengan answer risk optimization. Nah, dan seterusnya. Nah, EDM ini didapat dari mana? Inilah yang dinamakan adalah framework di dalam COVID. Jadi sudah ditentukan ya oleh organisasi, dalam hal ini ISAKA. Nah, itu untuk EDM ya. Ingat, untuk domain EDM ada 5 subdomain. Nah, di mana masing-masing subdomain ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk proses audit. Ya. Yang kedua adalah APO, Aligned, Plan, and Organize. Jadi di dalam domain APO itu menyediakan panduan untuk solution delivery and service. Ya. Menyediakan panduan untuk solusi delivery and service delivery BAI serta untuk mendukung DSS. Nah, area ini melingkupi strategi dan taktik, ya, serta mengidentifikasi cara terbaik di mana TI dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis. Nah, realisasi dari visi strategis harus direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola pada perspektif yang berbeda. Nah, dimana untuk pengelolaan organisasi dan infrastruktur teknologi yang layak. Untuk domain APO itu terdiri dari 13 subdomain. Nah, ya, kalau tadi EDM itu ada 5, APO itu ada 13. Di mana untuk APO 01 itu membahas tentang manage the IT management framework. APO 2 itu adalah manage strategi, APO 3 adalah manage enterprise arsitektur, dan lain sebagainya. Domain yang ketiga adalah BAI, ya, di mana ada build, acquire, and implement. Ya. Jadi di dalam domain BAI ini, ya, ini menyediakan solusi dan mengantarkan ke sebuah layanan. Ya. Nah, untuk merealisasikan strategi IT, solusi TI harus dapat diidentifikasi, kemudian dikembangkan dan diperoleh, serta bisa diimplementasi. Ya. Dikembangkan, build, ya, kemudian diperoleh serta bisa diimplementasi, ya, dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Nah, domain ini mencakup perubahan dalam proses maintenance sistem yang ada. Nah, nanti selanjutnya akan saya bagikan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam masing-masing domain. Nah, untuk domain BAI ada 10 subdomain, di mana masing-masing subdomain mempunyai pokok bahasan sendiri-sendiri. Nah, misalkan di sini BAI 9 dia membahas tentang khusus manage aset. Ya. BAI 08 manage knowledge. Gitu ya. Nah, domain yang selanjutnya adalah DSS, yaitu Deliver, Service, and Support. Nah, domain ini fokus pada bagaimana menerima solusi dan kegunaan dalam membantu user. Nah, di dalam domain DSS itu ada 6 subdomain. Ya. DSS 01, DSS 02, 3, 4, 5, dan DSS 06. Nah, sama seperti domain yang tadi saya jelaskan, nah, untuk DSS juga mempunyai sub pembahasan tersendiri. Terus kemudian subdomain yang selanjutnya adalah MEA, Monitor, Evaluate, and Assess. Nah, yaitu berhubungan dengan pengawasan terhadap semua proses, di mana menjamin
bahwa arahan-arahan itu sudah dijalankan dengan baik. Nah, ini berhubungan dengan pengukuran kualitas, ya, serta pemenuhan dengan sebuah kebutuhan pengendalian. Nah, untuk MEA ini ada 3 subdomain, yaitu MEA 01, MEA 02, dan MEA 03. Nah, sama ya, mempunyai sub pembahasan sendiri-sendiri. Kalau digambarkan, nah ini adalah ini adalah domain yang ada di dalam COVID, ya. Ada EDM, ada APO, ada BAI, ada DSS, dan ada MES, maaf. Ya, di mana masing-masing mempunyai subdomain sendiri-sendiri. Nah, studi kasusnya adalah seperti ini contohnya. Nah, saya akan mengaudit sistem informasi akademik yang ada di Universitas Semarang. Nah, untuk mengaudit sistem yang ada, nah, kita akan mengaudit bagian apanya? Apakah bagian keamanannya, apakah bagian kualitasnya, atau security-nya, gitu ya. Nah, jika kita ingin mengambil fokus audit di bagian security atau keamanan, nah, maka kita gunakan ini, ya, untuk domain APO yang berhubungan dengan managed security. Nah, selain ke masalah keamanan, ya, ternyata hubungan dengan SIA itu adalah tentang human resource-nya juga bermasalah. Kita akan audit tentang human resource-nya. Nah, berarti yang kita gunakan adalah APO untuk subdomain APO 07 dan APO 013. Ya. Nah, untuk selanjutnya akan saya jelaskan untuk masing-masing bidang di dalam subdomain COVID-5. Sampai di sini, ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.